Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 9, yaitu materi pembelajaran IPS. Tentunya kalian semua sudah punya bukunya, yaitu buku paket. Mungkin kalau buku paket sudah pinjam ya. Kalau yang belum pinjam, silakan untuk pinjam ke perpustakaan. Baik. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pada interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. KD yang akan kita bahas adalah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam. Tentu saja kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Jadi diharapkan kalian semua bisa menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Benua lainnya itu ada benua Amerika, benua mana? Eropa, kemudian Australia, Afrika. Yang kedua, menunjukkan letak astronomis dan geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan urutan benua-benua berdasarkan luasnya. Jadi dari benua yang paling luas sampai benua yang terkecil. Kemudian yang keempat, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Jadi wilayah-wilayahnya. Yang kelima, menjelaskan keadaan alam benua Asia dan benua lainnya. Yang keenam, menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. Dan yang ketujuh, menjelaskan pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Baik, kita akan melihat satu persatu mengenai benua. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari benua. Di mana benua itu merupakan daratan yang paling luas. Daratan yang sangat luas, bukan paling luas, tapi benua adalah daratan atau hamparan. Nah, hamparan daratan yang sangat luas. Bagaimana awal mula terbentuknya benua? Pada awalnya, benua hanya ada satu daratan di dunia ini, yaitu yang disebut dengan benua Pangea. Jadi pada awalnya hanya ada satu benua, namanya benua Pangea. Kemudian benua Pangea pecah menjadi dua. Benua Pangea pecah menjadi dua, yang bagian utara disebut dengan benua Laurasia. Sedangkan yang bagian selatan disebut dengan benua Gondwana. Nah, selanjutnya benua-benua tadi terpecah-pecah. Kenapa benua tadi terpecah-pecah? Karena adanya gerakan dari dalam tanah, adanya dorongan dari dalam bumi ya, dorongan dari dalam bumi sehingga benua tadi terpecah-pecah menjadi seperti saat ini. Baik, kita mulai saja dari yang pertama adalah benua Asia. Silakan kalian perhatikan tentang peta. Nah, ini ada peta, yaitu peta benua Asia. Silakan perhatikan. Benua Asia dibedakan menjadi beberapa region. Ada benua Asia Utara, ini yang warna ungu adalah benua Asia Utara. Yang warna kuning, ini benua Asia Timur.
warna biru ini Asia Tengah, ini yang warna hijau Asia Selatan, dan yang coklat ini adalah Asia Barat. Sedangkan yang warna merah ini adalah Asia Tenggara. Baik. Nah, kalian bisa melihat negara-negara yang ada di masing-masing region. Misalnya benua Asia Utara, ini hanya diduduki oleh atau hanya ada negara Rusia di situ. Yang Asia Timur itu ada Mongolia, Cina, kemudian Jepang, dan lainnya. Korea ya, Korea juga ada di Asia Timur. Asia Tenggara, kalian pasti sudah hafal karena Asia Tenggara ini termasuk ASEAN. Indonesia termasuk di dalamnya, yaitu di Asia Tenggara. Asia Selatan ya, ada India. Asia Tengah ada Kazakhstan, Turkmenistan. Asia Barat ini ada Saudi Arabia, ada Iran, Irak, ini masuk Asia Barat. Itu negara-negara yang ada di Asia. Baik, lanjut. Yaitu tentang letak, luas, dan batas dari benua Asia. Benua Asia, letak astronomisnya itu terletak antara 75 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 15 derajat bujur timur sampai 180 derajat bujur timur. Maka negara-negara yang ada di benua Asia sering disebut sebagai negara timur. Nah, kita ini orang timur karena berada di bujur timur. Luas benua Asia mencapai 43.998.920 km persegi. Nah, dari luas itu, Asia itu merupakan benua yang paling luas di bumi. Nah, batas-batasnya, batas utara ada Samudra Arktik, yaitu Samudra Arktik itu ada di kutub utara. Batas selatan ada Samudra Hindia dan benua Australia. Barat, benua Eropa dan Laut Merah, dan batas timur adalah Samudra Pasifik. Lanjut, tentang kondisi fisiknya. Kondisi fisik benua Asia. Ya, kita lihat dari iklimnya. Iklim di benua Asia itu ada iklim tropis, subtropis, iklim gurun, dan iklim dingin. Kalau yang tropis jelas, kita ini ada di iklim tropis. Asia Tenggara dan Asia Selatan itu ada di iklim tropis. Karena kita berada di tengah-tengah garis atau di garis khatulistiwa ya. Ya, kita ada di garis khatulistiwa. Kemudian subtropis, ini Asia Tengah dan Asia Timur. Gurun, iklim gurun ada di Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Timur. Di sana banyak gurunnya ya. Kemudian iklim dingin, itu kawasan Siberia, yaitu Asia Utara. Nah, bagaimana dengan flora dan faunanya? Tentu saja untuk flora dan faunanya itu mengikuti iklimnya, flora dan fauna yang hidup di situ. Misalnya di bagian utara itu kan dingin, maka flora yang ada di situ adalah tundra. Faunanya ada beruang Siberia, rusa kutub, anjing laut, dan rubah. Kemudian bagian selatan, ini banyak jenis tumbuhan dan hewan karena di sini di bagian selatan benua Asia itu merupakan daerah hujan. Sehingga banyak hutan hujan tropis ya. Faunanya ada badak, komodo, panda, gajah, dan hewan yang lainnya yaitu harimau, beruang, dan juga berbagai jenis burung.
Untuk bagian tengah, ini banyak stepanya, stepa dan sabana. Stepa dan sabana, karena hujannya cuma sedikit. Kita lanjutkan. Keadaan penduduknya. Bagaimana dengan keadaan penduduk benua Asia? Jadi ada beberapa ras di benua Asia, yaitu ada ras Mongoloid, ras Melayu, ras Kaukasoid, dan juga ras Negroid. Di Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti kita ini Asia Tenggara, itu kita berasal dari ras Negroid. Ras Mongoloid dan ras Melayu. Kita ini dari ras Mongoloid. Untuk ras Mongoloid itu orangnya pendek, hidungnya pesek, rambut lurus, kulit sawo matang. Tapi tidak ngentutan ya. Baik. Untuk Asia Utara, ini kebanyakan di situ adalah ras Kaukasoid. Asia Utara dan Asia Tengah. Asia Selatan juga ras Kaukasoid. Juga ada ras Negroid. Sedangkan Asia kecil dan Asia Barat itu ras Europoid dan Negroid. Asia Barat dan bagian selatan mayoritas adalah ras Negroid. Bagaimana dengan kegiatan ekonomi penduduk di benua Asia? Mata pencahariannya di benua Asia itu sebagian besar penduduk adalah bidang agraris dan pertambangan. Ada beberapa negara juga yaitu di bidang industri. Seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Ada juga yang memiliki pertambangan minyak. Ini Timur Tengah itu kaya dengan pertambangan minyak. Dan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu penghasilan negara itu sebagian besar dari minyak. Ini raja minyak. Dan Indonesia juga memiliki bahan tambang minyak. Itu kegiatan ekonominya. Nah, dari situ, dari yang saya jelaskan tadi, maka kita juga bisa mencari ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri di benua Asia? Nah, tadi dari penjelasan saya, kalian bisa membuat sebuah kesimpulan. Apa tuh ciri-ciri dari benua Asia? Silakan kalian pikirkan apa ciri-cirinya. Baik, sudah ketemu? Ya, sedikit saya beritahu bahwa benua Asia itu merupakan benua terbesar di dunia. Kemudian ciri-ciri yang lain, benua Asia itu merupakan benua tempat lahirnya agama-agama di dunia. Yang lainnya, silakan dicari sendiri. Kalian bisa lihat dari buku atau bisa lihat dari Google. Mbah Google. Lanjut, yang kedua adalah benua Amerika. Silakan kalian perhatikan. Mulai dari letaknya, kemudian batas-batasnya. Dan letak itu ada dua ya, ada letak geografis dan letak astronomis. Ya, silakan dilihat letak geografis dan letak astronomisnya. Letak astronomis benua Amerika itu berada pada 80 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 36 derajat